pagi hari ini? Baik. Baik, ya alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar kita bisa lancar dalam melakukan aktivitas. Ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa, dengan harapan pelajaran atau kegiatan belajar mengajar pada hari ini bisa lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, ketua kelas, silakan memimpin doa. Dimas, yuk pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ya Bapak akan menjelaskan tentang kompetisi dasar yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kompetisi dasar yang akan kita bahas pada hari ini adalah menelaah struktur kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi. Ya. Tapi sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak ingin tahu dulu. Ya, kalian pernah mendengar kata-kata observasi? Pernah. Ya. Kira-kira arti observasi itu apa? Coba siapa yang tahu? Observasi, ngaco. Ya, Mas. Penelitian, bagus. Ya, observasi adalah penelitian. Jadi kita harus meneliti di sini. Nah, contoh, Bapak ambil contoh yang paling gampang. Kira-kira di dalam kelas, di dalam kelas ini, kira-kira ada apa saja? Yang ngaco, yang tahu? Ya. Ada bangku, lagi. Ada bangku, kursi, yang lain. Ada buku, tas. Nah, itu kalian sudah melakukan observasi secara materi tentang teks laporan hasil observasi. Ya, bisa kalian lihat di sini. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Nah, maksudnya di sini kalian ya, memberikan informasi. Ya, tujuan dari teks laporan hasil observasi itu memberikan informasi tentang suatu objek. Objek bisa benda, ya, bisa seperti tadi kelas, laut, gunung, rumah, itu termasuk objek. Nah, atau situasi, keadaan, ya, situasi keadaan di sekitar lingkungan sekolah, contohnya seperti apa? Ya, itu bisa kalian lakukan dengan observasi. Ya, yang diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Sistematis di sini artinya runtut dari awal, ya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampai langkah terakhir. Sampai itu yang dinamakan sistematis. Nah, ini selanjutnya struktur, ya. Jadi yang akan kita bahas di sini ada dua. Yang pertama struktur teks observasi dan yang kedua adalah aspek kebahasaan. Nah, ya, struktur teks laporan hasil observasi itu ada 4. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga deskripsi manfaat, dan yang keempat adalah simpulan. Definisi umum, ya, yang dimaksud definisi umum yaitu
penjelasan secara umum tentang suatu objek atau keadaan. Deskripsi bagian ini menerangkan lebih terperinci lagi. Apa yang diterangkan di definisi umum itu lebih diperinci. Apa saja, bagaimana. Terus yang nomor 3, deskripsi manfaat. Ya, deskripsi manfaat itu biasanya menerangkan tentang manfaat atau objek yang diterangkan. Dan yang nomor 4 adalah simpulan. Simpulan ini berisi tentang, ya tadi materi Bapak sudah menerangkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Sekarang kalian sesuai dengan kelompoknya. Di sini ada teks laporan observasi hasil observasi berjudul kenapa. Nah, silakan kalian tentukan mana yang masuk deskripsi umum, mana yang masuk deskripsi bagian, mana yang masuk deskripsi manfaat, dan mana yang masuk simpulan. Silakan kalian baca teks di depan yang berjudul kelapa ini dan tentukan unsur struktur teks laporan hasil observasi ini. Ya, silakan dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2 sudah selesai. Yuk, siapa dari kelompok mana yang ingin menyampaikan hasil pekerjaannya? Baik, dari kelompok 1, silakan. Definisi umum. Pohon kelapa atau Cocos frugifera atau disebut juga pohon nyur merupakan tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 3 meter, buahnya tertutup sabit dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Definisi bagian. Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit, daging buah, dan kelapa. Definisi manfaat. Berdasarkan penelitian yang ada, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Simpulan, para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa bisa mencegah gigi berlubang, sedangkan batang pohonnya sangat bermanfaat untuk pembuatan jamur sebagai pemupus ketupat dan masih banyak lagi. Kira-kira apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran teks laporan hasil observasi pada hari ini? Kira-kira apa manfaatnya? Ya, silakan Aulia. Setelah membaca teks laporan hasil observasi, kita bisa mendapatkan informasi tentang suatu benda atau situasi. Bagus. Setelah kita membaca teks laporan observasi, menurut Aulia, kita bisa mengetahui suatu informasi tentang suatu benda atau suasana. Nah, itu salah satu kegunaan dari teks laporan hasil observasi. Baik, anak-anak, demikian untuk pelajaran yang kita bisa laksanakan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita tetap pada pembelajaran teks laporan hasil observasi, tapi untuk selanjutnya kita belajar merangkum. Nanti kita mempelajari bagaimana cara merangkum dan menyampaikan kembali tentang teks laporan hasil observasi.
tetap ya Bapak sekali lagi Bapak ingatkan kita masih ada di era pandemi COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, ya, selalu berolahraga. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Ya, tetap semangat. Bapak akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.